Pemirsa, tercatat sekitar 194 juta masyarakat Indonesia mudik pada Lebaran tahun ini dan perjalanan mudik kali ini yang cukup panjang punya banyak sekali risiko. Untuk itu kita harus berhati-hati dan bagaimana kemudian agar perjalanan mudik kita dapat berjalan dengan lancar dan tanpa handangan ataupun halangan. Kita sudah tersambung bersama dengan Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI, Bapak Joko Setijowarno. Selamat siang Pak Joko. Selamat siang. Pak Joko, terima kasih atas waktunya di Berita Satu siang hari ini, Pak Joko. Kalau kita lihat kan beberapa hari terakhir ini ada laporan-laporan, kemudian informasi dan juga berita terkait dengan kecelakaan lalu lintas saat perjalanan mudik Lebaran tahun ini. Bapak melihatnya seperti apa sih Pak? Apa kemudian menjadi penyebab utama dari kecelakaan pada umumnya? Ya sebenarnya kalau pada saat mudik ya, itu angka kecelakaannya tidak sebesar di kondisi biasa. Namun memang terkadang kecelakaan terjadi itu agak ekstrim. Nah, ekstrimnya karena apa? Karena mungkin bisa jadi karena faktor kelelahan yang paling utama itu. Ya ini kan belum teridentifikasi penyebabnya apa, kendaraannya apa yang terjadi. Namun ini juga dampak dari kebijakan rekayasa lalu lintas dengan kontraflow. Jadi kontraflow ini sebenarnya kurang cocok atau tidak cocok untuk lalu lintas antar kota. Kalau dalam kota itu biasa seperti halnya sudah dilakukan di tol Jagorawi, kemudian tol dalam kota, tapi itu ada batas kecepatannya antara 10 sampai 20 lah. Jadi wajar. Sementara tol antar kota ini kan kecepatannya tinggi, minimal 80, itu yang jadi persoalan. Gitu. Oke, tapi kalau misalnya untuk pemberlakuan kontraflow ini tujuannya adalah untuk mengurangi kemacetan, kemudian apa yang harus dipersiapkan dan apa yang harus dilakukan Pak agar tidak terjadi tadi Bapak bilang rawan dengan kecelakaan begitu? Ya tentunya kontraflow itu antar kota itu harus ada batas kecepatannya, ya maksimal maunya 40 atau 50. Kemudian pengemudi sendiri dia harus tahu fit nggak kondisinya, ya kalau dia nggak bisa kondisi tidak prima ya jangan ikut yang kontraflow ini, lebih baik jalur biasa aja. Nah yang lebih penting lagi adalah sosialisasi. Terus-menerus ini kan sosialisasinya untuk kontraflow seperti apa antisipasinya juga belum ada. Ini yang jadi masalah gitu ya. Makanya ketika ada kebijakan seperti ini beberapa tahun yang lalu kami juga sebenarnya kurang setuju juga kalau antar kota karena mengkhawatirkan ya hazardnya itu cukup tinggi mengarah pada tingkat keselamatannya ini gitu. Oke. Kalau kita mengacu pada kejadian kecelakaan kemarin yang terjadi di ruas tol 58 tol Jakarta Cikampek, ini kan memang terjadi saat pemberlakuan kontraflow begitu Pak, dan ada informasinya mobil yang oleng sehingga masuk ke jalur yang tidak seharusnya ia berada di sana. Lantas apa yang harus kita lakukan sebagai pemudik begitu Pak yang mengendarakan mobil kendaraan roda 4 begitu jika memang terjadi kendala teknis pada mobil namun dalam keadaan atau di jalur kontraflow, apa yang harus dilakukan? Kan tidak bisa minggir begitu ya Pak ke bahu jalan. Apa yang harus dilakukan? Nah, itulah resikonya punya hazard kalau kontraflow dilakukan di jalan antar kota dengan kecepatan tinggi. Kalau itu dia di jalan kota kecepatannya terbatas 10-20, ada kerusakan masih mudah ditanggulangi. Nah, tapi ini antar kota kecepatan tinggi memang sulit. Apalagi memastikan kondisi kendaraan bagus atau tidak itu masing-masing individu. Ya, tidak mungkin setelah masuk ditanya satu persatu, nggak mungkin lah ya. Ini yang menjadi kesulitannya, makanya sebenarnya tidak usahlah kontraflow antar kota ini kalau sangat membahayakan seperti ini. Ya, apalagi batas kecepatan juga tidak ada, mestinya diberikan batas kecepatan dan untuk mengatasi batas kecepatan ini harus ada petugas dan kecepatannya tidak begitu tinggi seperti yang sekarang ini berlaku. Gitu. Oke, lantas apa begitu Pak yang memang harus disiapkan oleh pemerintah jika memang tujuannya adalah untuk dua, selain untuk menjaga ataupun mengurai kemacetan yang terjadi agar mudik bisa berjalan dengan lancar, tapi juga menjaga keamanan dan safety-ness dari para pemudik. Apa yang harus disiapkan begitu oleh pemerintah? Ya, yang jelas dalam kondisi mudik ini kan infrastruktur transportasi yang ada itu memang tidak disiapkan untuk kondisi mudik seperti ini. Ya, dia kondisi biasa, jadi wajar. Kalau jadi keterlambatan itu hal yang wajar, pertama. Kedua, siapkanlah angkutan umum antar kota dan di masing-masing daerah itu harus bagus. Ini persoalannya tahun ini pemudik itu sudah
mau beralih menggunakan angkutan umum loh. Kereta antar kota, bisa antar kota, karena kondisi sudah bagus, tetapi masih cukup banyak juga menggunakan angkutan pribadi. Karena apa? Karena angkutan umum di daerah itu masih buruk. Makanya ciptakanlah tidak hanya Transjakarta di Jakarta, tapi bagaimana menciptakan Transjakarta itu di daerah. Sehingga nantinya volume kendaraan itu tidak sebesar seperti sekarang ini. Selama angkutan umum di daerah itu masih bermasalah, ya tetap aja seperti ini. Ya, jadi tidak mungkin kalau pada saat mudik itu selancar kondisi tidak mudik. Itu harus dipahami, dan negara yang ngomong, ini loh kami kalau yang ngomongnya seperti ini, mudik oke, kami hanya bisa melayani seperti itu. Tidak mungkin, yang penting selamat. Itu kata kuncinya. Biarkanlah itu agak lambat tapi terkendali. Keselamatan menjadi hal yang utama. Gitu. Baik, tidak perlu buru-buru, yang penting bisa sampai lokasi tujuan, sampai kampung halaman dengan aman dan nyaman, begitu ya Pak Joko ya? Betul. Terima kasih banyak Pak Joko Setiyowarno, Wakil Ketua MTI atas waktunya dan juga insight-insightnya, semoga bermanfaat untuk para pemudik yang tengah melakukan perjalanan mudik. Terima kasih, salam sehat selalu Pak Joko. Terima kasih. Ya, pemirsa, pemudik yang menggunakan mobil ini memang memanfaatkan jalan tol karena dianggap paling cepat dan juga mempersingkat waktu saat pulang ke kampung halaman pada momen Lebaran tahun ini. Untuk mengurangi risiko kecelakaan, pemudik ini juga